guys, ketemu lagi bersama saya pada video kali ini. Nanti tayangnya memang kami khususkan di channel YouTube-nya Tiga Strata ya guys ya. Ini adalah video ulasan untuk naskah pemenang yang masuk 3 besar pada event Creepypasta 2023. Naskah juara 3 ya, kita ulas dulu. Naskah juara 3 yaitu punya Lanang Irawan ya. Lanang Irawan yang berjudul Semut-semut nakal di pucuk gunung es. Dari keseluruhan ini naskahnya lumayan bagus. Ini naskahnya bagus ya. Terus penulis benar-benar memaksimalkan mitos dan kegilaan tokohnya sebagai teror penggerak dalam cerita ini. Ya seperti ini ya, bukan seperti ya, sebagaimana yang sudah ditentukan pada event Creepypasta, yaitu teror penggeraknya adalah mitos dan kegilaan tokohnya serta tema ngilu. Sedangkan pada naskah Lanang Irawan ini temanya yang bener-bener ngapung banget gitu, masih bener-bener cuma di dasar aja, hanya tempelan. Untuk penggambaran ngilunya ini sebenarnya kurang kuat. Ini yang tadi saya bilang ya, itu benar-benar masih kurang. Tapi naskah ini memang memiliki narasi yang bagus dan metaforanya juga udah bagus ya. Ini kali ini tuh kamu bermain metaforanya sangat bagus, Lanang Irawan ya. Ini tidak klise ini. Jadi ini saya akan bacakan sedikit ya guys ya. Dia melihat tubuhnya seperti bunga sakura di musim gugur yang disembur badai. Metaforanya top ya. Alasan pembunuhan para tokoh memang jelas, yaitu untuk menolak bala. Namun alasan itu akan lebih kuat jika diberikan detail ya, seperti latar belakang ya. Kenapa sekteku berpedoman penderitaan lebih lama dari kematian? Terus kenapa angka 9 dianggap kesialan oleh sekteku, bukan sektesi ya. Jadi ini kurang detail ya Lanang ya, kurang detail, nanti lebih perhatikan lagi ya dalam pembuatan naskahnya. Ini harusnya bagus, tapi karena kamu jatuhnya kurang detail, udah gitu memang temanya hanya di permukaan saja. Jadi belum bener-bener nggak bisa menggambarkan ngilunya itu di mana. Ini ada wejangannya juga ya, wejangannya juga lumayan bagus yang diberikan Senshi kepada Iwata. Meskipun ini sesungguhnya sudah pernah ya kami dengar di tempat lain, tapi di cerita ini kamu itu mengemasnya seolah-olah kayak pembaca, kayak bagi kami ya untuk yang baca seolah-olah baru denger gitu, baru denger wejangan seperti itu, pencerahan seperti itu saat membaca ceritanya. Ya jelas ya Lanang Irawan ya, ini berarti kamu kekurangannya ada di kurang detail, terus tema ngilunya nggak bisa digambarkan gitu, belum bisa menggambarkan dengan jelas ya, masih di permukaan. Terus ini ya nomor juara 2 ada Edelweiss London. Edelweiss London adalah muridnya Baron Negoro. Ini yang berjudul Topeng Kayu. Ini ulasannya cuma dikit sih kalau Edelweiss ya. Ini meskipun ya kamu itu bikin ceritanya ini dari awal sebetulnya bisa ditebak endingnya itu seperti apa, tapi kamu dalam menyusun narasinya itu bagus, membuat yang baca itu jadi jantungnya berdegup kencang gitu, kayak dikejar-kejar gitu ya, kayak berdebar-debar gitu bacanya. Terus ini lebih bagus lagi andai dari awal dikasih clue bahwa dia perempuan. Ini kurang detail, ini juga kurang detail lagi. Ini kebanyakan permasalahannya kurang detail. Ini Lanang Irawan sama Edelweiss ya, ini kurang detail. Terus agak janggal lagi ya, agak janggal lagi itu ada adegan dimana manjat pohon sampai pagi. Ya saya tahu ya, ketakutan kadang membuat orang bisa mengerjakan sesuatu di luar kemampuannya ya, di luar nalar ya. Tapi tetap saja guys, tetap saja ya, misalkan berada di pohon ya tuh selama berjam-jam, itu kayaknya ya enggak banget gitu. Apalagi perempuan, terutama perempuan itu yang tergambarkan itu dari kota, itu agak sulit ya.
itu agak sulit kami terima. Nanti mungkin lebih logis lagi ya bikinnya ya, lebih logis, lebih detail lagi. Terus untuk temanya ini memang masih kurang, cuma dalam penyusunan narasinya ya kamu udah berhasil bikin pembaca jantungnya berdebar ya. Kalau nggak berdebar mati. Nah, sini juara 1. Oke, juara 1 ini paling banyak kurasinya, tapi emang top naskahnya ya. Oke, yang berjudul The Defining Silence ya. Ini naskah ya punya Oberheim Zildjian Harahap Ozil nih. Dari sekian banyaknya naskah, ini satu-satunya yang memakai teknik epistoleri ya. Penulis berhasil menyusun alur potongan-potongan peristiwa itu yang tercatat baik dalam bentuk diary maupun kutipan berita. Itu begitu. Hanya saja ini ada sedikit kejanggalan ya Ozil ya. Ini jadi bikinnya kayak apa? Jadi kurang natural kesannya karena ada dialog di dalam diary. Ini bagusnya ya ketika orang menuliskan diary atau jurnal harian ya, jurnal harian itu memang pure narasi. Sedangkan di sini kamu ada dialognya. Ya kami tahu setelah kami baca ya, ini memang ditujukan untuk menyusun alur cerita. Tapi alangkah baiknya ya, kami percaya ya kamu bisa menyusun cerita dengan pure narasi tanpa kehilangan efek menariknya gitu. Ini bener-bener bagus loh. Pokoknya kamu itu, kami yakin ya, kamu bisa menulis dengan pure narasi ya, tanpa dialog, tetapi tetap menarik cerita ini. Kami percaya itu. Terus ada beberapa bagian diary yang dicoret. Namun untuk karakter yang mulai linglung, saya rasa itu emang akan lebih bagus kalau tulisannya di bagian-bagian akhir dibuat sepenuhnya berantakan. Begitu. Itu kan kalau kita kayak lagi nahan sakit kan nggak mungkin banget kan kita kayak masih inget-inget SPOK gitu. Terus sedangkan di tulisan ini ya yang kamu susun itu amat sangat rapi ya. Jadi kalau penggambaran di sini karakternya memang lagi nahan kesakitan ya kan, lagi bener-bener ngilu di telinga, udah gitu umurnya udah sepuh, yang udah mulai linglung, itu wajar banget loh, wajar banget ya. Wajar banget itu, intinya berantakan, gak harus rapi ya. Dalam event ini kan peserta dituntut sekreatif mungkin. Jadi tidak ada pembatasan tulisan harus sesuai KBBI. Itu dalam event saya ya, setiap event saya tidak membatasi karena kalian harus kreatif. Kami selalu begitu agar kalian juga tidak kaku bikin dialognya, bikin narasinya juga. Terus, jadi kalian boleh menulis dengan berantakan. Kalian boleh melanggar aturan kepenulisan asal kalian tahu apa yang kalian langgar. Contohnya seperti ini ya. Contohnya dalam naskah ini ya. Kalau dalam naskah ini udah menggambarkan tokohnya udah sepuh. Jadi udah sepuh ya, udah sepuh, udah gitu nahan sakit gitu kan. Itu ya jadinya akan lebih bernyawa gitu, akan lebih bernyawa dan ngilu jika bener-bener ya karakternya menulis diary tersebut dengan serampangan. Jadi dapat banget kayak kita itu jadi baca tapi seolah-olah kayak lagi nonton TV. Itu begitu. Jadi bener-bener menggambar dengan kalimatnya itu bagus. Itu harusnya kayak gitu Ozil. Jadi ini kurasinya ya, kurasinya untuk kedepannya jika mau memakai teknik epistoleri itu bagusnya begitu. Jadi pure narasi ya, pure narasi dan sesuaikan karakternya. Jika karakter yang seperti di sini udah mulai linglung, udah gitu nahan sakitnya, ngilunya kayak apa, itu nggak usah pedulikan. Itu kalimatnya harus SPOK-nya jelas, itu nggak harus ya. Boleh menabrak KBBI karena kami tahu, dan kamu juga harus tahu apa yang kamu tabrak. Ini kan karena menyesuaikan kebutuhan. Itu kan begitu. Jadi tidak asal main tabrak. Jadi kalau yang belum tahu teknik epistoleri, nanti silakan search di Google aja ya. Itu banyak infonya. Dan ini udah 3 ya guys ya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga ulasan ini berguna untuk kalian ya. Thank you. Sampai jumpa ya. Dan selamat berkarya lebih bagus lagi dari yang sekarang.